Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyambungkan dulu semangat dari Pak Bupati tadi. Beliau berdoa kepada Allah supaya kita bisa ke surga. Saya mau tanya sebentar, siapa yang mau masuk surga boleh angkat tangannya? Masya Allah, luar biasa. Boleh turunkan lagi. Sekarang siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Tidak ada yang angkat. Baik, yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Tidak ada yang angkat juga. Yang dosanya agak banyak kan dikit boleh angkat tangan. Oh, tidak ngaku juga. Yang banyak dosanya angkat tangan. Masya Allah. Ini terjadi satu keanehan, Pak. Ada orang ngaku banyak dosanya, tapi ingin ke surga. Baik, saya ulang. Yang ingin ke surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya ingin Firdaus angkat tangan. Luar biasa. Yang di Firdausnya ingin bersama Nabi angkat tangan. Nah, ini lebih aneh lagi. Ingin ke surga, surganya Firdaus bersama Nabi. Tapi ngaku banyak dosa. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya bila kita merasa amalnya masih kurang, dosa masih banyak, punya keinginan tinggi, modal hampir tidak ada, keuntungan pengen banyak. Bagaimana caranya untuk mendapatkan semua itu? Itu yang coba kita turunkan termasuk dengan persiapan Ramadan insya Allah. Baik, kita ambil rumusnya dulu ya, pelan-pelan. Barangkali nanti dengan bahasan kita itu lebih banyak nanti akan membahas turunan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Itu kalau Bapak Ibu tanya tentang fikih-fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Gus Baha. Kapan-kapan kalau ada pengajiannya, hadiri pengajian beliau, itu diantara orang yang sangat mengerti Al-Quran. Kalau ingin lebih dalam lagi, sampai ke kata sekian, diulang sekian, maknanya sekian, makna gaibnya itu ambil pengajiannya Gus Qayyum. Itu pun ada turunan-turunan kitabnya. Kalau saya ingin mengambil yang dasar-dasar saja, kita keluarkan beberapa turunan ayatnya, kita lengkapi dengan keterangan hadisnya. Kita mulai dengan Quran surah kedua, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Bismillah, 1. Nanti saya sebutkan supaya terdengar jelas. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Nah, ini rumus untuk masuk surga. Karena masuk surga tidak cukup dengan amin. Tadi amin sudah banyak kita sampaikan. Hati-hati. Ada rumus di Quran, Anda banyak berdoa, tapi tidak paham rumusnya, sulit meniti titian surga yang kita cita-citakan. Bahkan yang paling menarik, saat ayat ini diturunkan, kalimatnya dibuka dengan berita gembira. Perhatikan firman Allah yang mengawali ayat ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar, karena kalimat basyir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir, ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal, dapat kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mendapat kabar gembira dari Pak Bupati, senangnya luar biasa. Anda mendapat kabar gembira dari Allah, kenapa tidak senang luar biasa? Yang hebat, Anda dapat kabar gembira misal dari Pak Bupati, Anda kejar-kejar untuk mendapatkannya. Kenapa saat mendapat kabar gembira dari Allah, tidak Anda buru kalimat itu? Contoh, Pak Bupati insya Allah akan memberikan hadiah bagi orang yang duluan ke masjid dekat alun-alun untuk menunaikan sholat zuhur. Zuhur jam berapa sekarang? 11.14, 11.36,
11.24. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat zuhur. Cuma di Kota Rembang ada beda pendapat nih. Baik, 11.36. Siapa yang datang 20 menit sebelum adzan di masjid dekat alun-alun, masing-masing dapat amplop Rp250.000. Hadiah dari Pak Bupati. Untuk 50 orang saja, contoh. Kalau disebutkan adzan zuhur 11.36, sebentar, ini hanya contoh Pak. Contoh saja ya. Tapi kalau betulan juga tidak apa-apa. Baik. Contoh, 50 orang pertama datang ke masjid, sholat zuhur 50 orang pertama. Adzan zuhur 11.36. Untuk 50 orang pertama masing-masing dapat amplop 250.000. Pertanyaan saya, Anda datang ke masjid jam berapa? Jam 11, jam 10. Saya yakin saat pengumuman ini disampaikan ada sebagian jamaah yang sudah bubar ke masjid. Kenapa? Amplop 250.000. Jadi untuk mengejar 250.000, Anda bisa datang berjam-jam sebelumnya. Dan itu berita gembira. Kenapa ketika Allah memberikan surga berita gembira yang tidak ada nilainya dengan nilai manusia? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Dilihat tidak pernah keindahannya, didengar tidak ada kisah yang bisa sama dengannya, dan dibayangkan pun nikmatnya tidak serupa. Ada orang paling fakir menderita di muka bumi, paling sengsara. Begitu dimasukkan ke surga, saking nikmatnya, seakan-akan dia tidak pernah fakir selama hidupnya. Seakan-akan tidak pernah menderita selama hidupnya. Berita gembira. Jadi kalau ada orang yang diumumkan sebelum meninggalnya, sebelum masuk kuburnya, sebelum dihisabnya bahwa dia akan masuk surga, tidak gembira dengan berita itu, ada yang salah dengan dirinya. Makanya kata Nabi, semua umatku itu akan masuk surga. Kecuali yang tidak pengen. Kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi Muhammad tidak masuk surga, mohon maaf, itu bukan berarti Allah tidak kasih, dianya yang tidak pengen. Toh sebelum meninggal, Allah sudah berikan, saya kasih kabar gembira, kamu bisa masuk surga. Jadi kalau dia tidak masuk, dianya yang tidak pengen, bukan Allah tidak berikan. Sekarang kalau Allah, Anda tanyakan, ya Allah, saya ingin masuk surga, bagaimana caranya? Maka teruskan ayatnya, dan ini nanti akan terhubung erat dengan ibadah Ramadan, yang beberapa pekan ke depan kita akan hadiri itu.